tanah sama kayak di kelahiran lu kan? sama slope. Ganti warna di klik 2 kali simbol classified. Habis classified kalian cari polygonize. Buat jadiin dia polygon. Bisa nggak? Ini tempelin di laptopku mah. Data jenis tanah sama slope-nya kemarin ya. Masukin jenis tanah mas Lok yang kemarin ya, bagi yang udah. Bagi yang belum ya lihat nih. Bagi yang belum sih. Ini berat kok. Tapi acaranya dong beratnya. Setelah UTS nya santai, harusnya. Bakal balik belum banget. Kalau kalian merasa tertinggal, nggak usah merasa tertinggal. Masih ada aku. Di sana close. Habis klik jadi close. Tapi di restart tuh kayak bukan ini bos. Sini. Nih karena Tapi lu pada sadar nanti. jadi untuk membuat sebuah LMU ya, kita memakai tiga jenis data di sini. Input layernya semisal aku pakai yang slope, berarti overlay layernya selain yang slope. Berarti kan pakai jenis tanah sama CH. Tinggal di OK-in aja. Kemudian interseksinya tinggal di save. Kita namain apa ya? Apa ya? Nah, kita namain LMU das Buana. Jawa. Jawa. LMU das Buana. Mana random? Kita tinggal di save aja, di run. Jadi ini yang namanya LMU. LMU itu satu SHP, dia isinya ada banyak. Wow, 104. Udah banget. Karena kita lebih sok di awal. Sok. CH. Saya lebih sok ya. Belum. Ya. Oh iya. Nah, ini kan datanya ada banyak banget, ada 104. Kalian bisa eliminate manual ataupun kalian input datanya yang slope, CH sama jenis tanahnya itu yang udah di dissolve. Misal di jenis tanah aku cek di sini ada Udah bisa guys. ada banyak, ada 7 jenis tanah. Kemudian di CH-nya kan ini masih banyak nih, tapi masih ada angka-angka yang kembar di sini. Kemudian yang slope juga di grid code-nya masih ada yang angkanya kembar. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal cari aja di solve di bawah. Pakai yang processing algorithm yang di dissolve ini. Misal mau nge-dissolve data slope, itu tinggal diklik data slope-nya. Nah, kita dissolve berdasarkan kelasnya. Kelasnya kan ada di kolom grid code. Tinggal dicentang aja yang grid code, kemudian tinggal di save. Kita data apa ya? Data slope. Jadi kita namain aja dissolve slope. Nah, kemudian tinggal di run aja. Nah, sudah dapat data slope. Kemudian yang data curah hujan tadi juga masih ada angka yang kembar. Kita hilangkan dengan menggunakan fitur dissolve lagi. Input layernya pakai yang SHP CH Buana. Kita dissolve DN-nya. Tinggal di OK, dissolve-nya juga kita save aja SHP ke SHP tadi SHP CH dissolve. Atau dissolve dis SHP CH. Atau dis CH. Nah, kemudian tinggal di run aja. Nah, jadi kita sudah memperkecil atribut tabelnya. Di sini cuma ada 3. Di slope itu ada 5 data, dan kemudian di jenis tanah ada, ini gak ada yang sama kan?
Nggak ada 7 data. Jadi LMU kalian nanti ada sekitar 7 dikali 3 dikali 5. 105. Jadi Wow. ya Itu sekitar punya kita, kayaknya punya kan akan lebih dikit. maksimalnya segitu. Punya kan paling cuma kayak 20 maksimal. Harusnya ya benar ya. Kemudian kayak tadi lagi kita intersect yang multiple, Ya. pakai yang data di soft. Ini kan di slope, kemudian di CH, kemudian yang jenis tanah tadi data di soft karena datanya udah satu-satu. Kalian tinggal yang di fix. Nanti dikasih kado aja Kira aja. buat Nah, kita lihat di yang satu itu yang atribut tabelnya ada 30. Nah, kan lebih dikit. Tadi kan maksimalnya di 105, tapi karena ya. ada mungkin data-data yang kembar, kemudian di apa bahasanya di karena ini kita pakainya fitur intersect, jadi data yang kembar itu dileburin jadi tinggal sisa 30. Dan pasti ini yang punya kan nggak lebih dari 30 ya. Ya. Aneh banget. Poligona di ini. Kalau ini LMU, ini bukan fun fact tapi mungkin kalau di Casemku tuh di 30 hektar dan LMU ku cuma ada 3. Ya. Jadi aku pas berangkat Udah dikasih? kalau pas Casem mungkin implikasinya jumlah LMU adalah semakin banyak jumlah LMU kalian maka semakin banyak perencanaan yang akan kalian buat. Karena prinsipnya adalah satu LMU adalah satu biofisik yang satu kawasan yang biofisiknya itu sama. Tadi sampai Jadi ada 30 LMU di sini. Misal aku simbologin Atau polygonizer. poligonizer. polygonize. Nah, aku mau ini kan ada 30. Aku mau namain LMU-nya itu caranya dengan klik edit aja, kemudian ke field kalkulator. Kita bikin field baru nomor LMU. Pakai yang row number. Klik 2 kali, udah masuk ke sini, tinggal di OK-in aja. Kemudian di bagian paling kanan akan ada nomor LMU 1, 2, 3, 4 sampai 30. Ini mempermudah buat kalian categorize. Jadi untuk menyajikannya LMU berapa sih itu baca. LMU berapa itu? Kemudian Ada anomali. nah, kalau data kalian ini ada beberapa anomali di sini nih menurutku. Itu adalah LMU yang ini. Ini seharusnya mungkin gabung ke sini aja atau gabung ke sini. Iya, yang bulat bisa digabung ke yang ungu. Semisal yang hijau bisa digabung ke ungu muda. Kemudian ada ini LMU kecil ini bisa diperbaiki. Atau nggak ya bisa kan kayak kemarin di eliminate lagi. Ya di eliminate selected polygon itu. Ya. Ingat aja batasnya berapa kemarin? Berdasarkan luas kan? Iya. 100 apa 10. Nah, kalau kita kecil itu di eliminate aja biar lebih cepat. Tuh. Udah. Ayo toh lanjut acara 2. Ada yang berhasil sampai di sini karena tidak ada, tapi ada yang kerekam, Ada tuh. berarti aman. Nah, di modul ada kok. Oke, baik. Nah, enggak, Baik. Yap. Udah tadi banyak. Ya. Jadi nanti prinsipnya adalah sudutnya kamu tarik keluar. Tarik keluar. Nah nanti kalau udah ditarik keluar semua, kamu klik lagi datanya sampai. Betul. Jadi dilebih semuanya berarti. Nah, aku ngakal ini. Apa ini? Ya, jelas pulang lagi. Udah, selama lebih dari 3 Mungkin output acara 3 itu kalian sampai di sini, sampai di membuat LMU. Nah LMU ini yang kalian bakal pakai sampai seterusnya di acara pembuatan arahan fungsi kawasan.
pembuatan kelas kemampuan lahan untuk basisnya di acara 3 semua. Jadi kalau acara 3 kalian bener, seharusnya nextnya udah gak ada masalah. Karena nextnya tinggal scoring, matching, eliminate dan lain-lain. Yang ini yang merah. Ini topologi error. Ini ya. Udah tadi udah bisa. Ada aku Masih dalam soalnya tadi. kalau kan Selanjutnya dia yang di dissolve. Ini yang mana? Habis polygonize. Iya. Iya itu ya dissolve. Di dissolve. Biasa kan dissolve kan? Nah, ini solve SDN. Ya, ini udah langsung aja dipilih ini Ya. Ya, Bang Sam juga boleh nyoba. Kan tadi bisa disetel. Kita aja. Iya. Ya, kan bisa jadi juga kan. Nol. Oke, mungkin kalau kalian belum bisa di sini mungkin bisa dilanjut lagi di rumah. Kita Habis di dissolve apa? habis di dissolve udah tinggal di eliminate. Udah tinggal di layout. Kita Di layout enggak? layout no. Oh iya, bisa tinggal di layout. Kita berlanjut berpindah ke acara 2 yang mungkin lebih simpel. Mungkin simpel sih harusnya. Nah, mungkin kalau kalian mau ngikutin bisa diikutin, kalau enggak direkam lagi juga boleh. Itu gimana ya tadi datanya? Di download. download. Nah, Jadi ada satu yuk. Ini atas caranya. Nah, kalian masukin data-datanya yang udah aku taruh di drive. Itu ada 4 data, yakni titik spot height HKM, shape file batas dari HKM, kemudian ada data kontur dash juana, sama data batas dash juana. Saya tak masukin ke sini semua. Masuk di konturnya dash juana. Kemudian ada spot height dari HKM. Mana? Ya, masuk. Kemudian satu lagi yang shape file batas HKM. Masuk. Sama satu lagi yang batas dash juana. Mana batas dash juana? Biasa kan ya? Iya, mungkin kalau ya, di LMU masuk ke slot. Batas dash juana. Belum masih itu stop sama. Nah, datanya ada 4 yang kalian pakai di sini. Pertama ada di dash juana tuh kalian pakai yang batas dash juana sama yang kontur dash juana. Ini buat pembuatan data DEM menggunakan garis kontur. Yang kemudian ada di HKM yang zoom layer aja biar pindahnya cepat. Ada data batas HKM sama titik spot height. Nah, jadi mendapatkan data-data ini gimana? Ini adalah dari hasil survei topografi ketinggian dengan skematik 100 meter kali 100 meter atau berapa meter ya ini? Mari kita cek. Oh enggak. 50 kali 50 meter. Jadi setiap 50 meter kita ambil data ketinggian jadi dapat data spot height seperti ini. Nah, data ketinggian ini kita bisa olah lagi menjadi sebuah data DEM yang tentunya lebih rinci daripada DEM yang ada di pasaran, yang ada di internet seperti Demnas maupun SNTM maupun Astar. Mungkin tutorialnya yang mau mengikuti. Ini kita mulai dari pembuatan data DEM dari spot height. Nah, dari data spot height itu kita langsung cek dulu di attribute table-nya. Ini ada data koordinat dari XY-nya plus GCH itu data Z-nya atau data elevasinya. Ini diambil pakai GPS handheld, mungkin jadi akurasinya agak kurang.
tidak terlalu representatif, tapi intinya seperti itu. Kalau kalian nanti semisal dosennya minta bikin peta DEM yang pakai data lapangan, kalian bisa aja pinjam GNSS di SISPH yang akurasinya sudah milimeter, yang lebih akurat lagi. Nah, caranya kayak yang tadi kita pakai interpolasi. Pakai interpolasi itu ada banyak sebenarnya, ada IDW, ada juga TIN. Misal tetap pakai IDW aja. IDW pakai yang titik spot height. Nah, interpolation atributnya kita pilih yang GC height atau ketinggian. Diklik di sini, kemudian ditambah lagi. Prinsipnya sama kayak yang tadi kok. Plug ketik plug. Draw on map canvas. Dilebihin. Nah, kemudian, nah pixel size-nya. Nah, ini yang kita bisa mainin. Kalau data DEMNAS itu pixel size-nya itu XY-nya 8 meter kali 8 meter. Sedangkan ini bahkan kita bisa bikin datanya 1 meter kali 1 meter. Jadi titik tinggi DEM kalian buat nanti kalian bikin slope, bikin apa, resolusinya bisa 1 meter kali 1 meter. Misal aku save aku run aja di 1 meter kali 1 meter, hasilnya seperti ini ya. Ini ada titik-titik begini karena per masing-masing titik tuh bahasanya apa? Beda nilainya jauh. Karena apa? Karena diambilnya pakai GPS handheld. Jadi untuk mendapatkan data yang lebih rinci, normalnya kalau survei topografi pakai GNSS geodetic. Seperti itu. Jadi prinsipnya sama. Ini tinggal diklip aja. Nah, input layernya pakai interpolator, mas layernya pakai HKM Jatimulyo. Yo, tinggal di run. Nah, kalau udah di run, hasilnya bakal seperti ini. Jadi ini contoh DEM dari survei topografi. Nah, kalau semisal hasil begini kalian kurang puas, ada yang kalian bisa pelajari itu interpolasi, itu metodenya ada banyak. Yang tadi ada interpolasi, ada IDW, ada TIN, satu lagi itu metodenya interpolasi kriging. Interpolasi kriging itu interpolasi yang paling akurat, paling bagus. Cuman untuk metodenya kalian mungkin bisa ambil praktikum SIGKL. Jadi ini aku contohin aja pakai IDW yang paling normal, paling umum dilakukan. Tapi mungkin kalau kalian buat pekerjaan yang lain bisa pakai interpolasi kriging. Namanya kriging itu lebih akurat daripada interpolasi IDW maupun TIN. Nah, kalau udah, berarti kan kalian udah dapat data DEM di HKM Jatimulyo. Nah, tadi kan outputnya ada apa aja ya? Ada dibuka ya. Jadi outputnya di acara ini tuh ada yang di HKM Jatimulyo, ada pembuatan ini DEM. Ini jangan lupa di simbologi terus di cat kita terus. Yuk, tolongin dia. Ini di scroll dulu, Scrollernya. Hah? Scrollernya scroll dulu. Malah, oke. Oke, jadi tadi ini outputnya satu itu adalah bikin DEM di simbologi dan di layouting. Kemudian bikin data. Jadi kanan ya. Masa dia Jenis tanah sama lerengan. Jenis tanah saya sudah bahan kamu yang jadi inputnya. Memang di tadi DEM, kemudian bikin slope. Langkah-langkahnya sama seperti di acara 2, bikin slope. Kayak tadi di pakai yang raster, kemudian analisis slope, kemudian sampai bikin vektornya. Di klasifikasinya juga sama kayak yang kemarin. Kemudian bikin kontur. Kontur tuh caranya kalian cari aja di processing toolbar atau di sini. Konsol. Nah, ini kontur. Tinggal diklik aja input layernya. Pakai yang udah diinterpolasi dan udah diklip. Ini yang klik. Interval konturnya. Nah, ini adalah yang tadi kenapa aku bikin kontur ada di sini adalah nyesuaiin skala.
Jadi ada rumus di mana bahwa maksimal selang kontur adalah skala dibagi 2. Misal kalian membuat peta dengan skala 1:25.000, maka selang kontur yang kalian maksimal bisa buat adalah setengahnya atau 12,5 meter. Nah, kalau di sini kita akan pakai skala di 1:5.000, berarti dibagi 2 adalah 2.500 cm atau di 2,5 meter. Jadi kita bisa bikin selang kontur di 2,5 meter. Oke, bisa langsung tak arang aja. Jadi dapat data kontur. Cuman ini kalau datanya bener harusnya kan konturnya begini. Nah, cuman ini ada pusaran Rasengan ini karena data konturnya, data saat akuisisi datanya agak salah karena pakai GPS handheld, jadi kurang akurat. Nah, yang lumayan akurat tuh yang bawah-bawah ini akurat nih, tapi yang data di tengah ini agaknya kurang akurat. Nah, jadi itu cara membuat, ini cara 2, cara membuat dam pakai spot head atau titik tinggi. Kemudian nextnya membuat dengan garis kontur. Kita balik lagi ke das Juwana, memakai studikasinya di das Juwana. Caranya sama, kita pakai interpolasi lagi yang namanya IDW, sama kayak tadi. Ataupun kalau kalian mau coba sendiri, pakai tin atau pakai kriging. Kalau kalian mau nyari sendiri, mungkin bisa dapat nilai tambah kalau kalian bisa pakai yang kriging. Nah, caranya ada di YouTube. Nah, kontur, bukan kontur, salah, kontur das Juwana. Nah, interpolasinya kita lihat, ini kan ada 2. Nah, itu yang mana tuh titik tingginya? Nah, titik tingginya pakai yang val KNT. Berarti interpolasi atributnya yang akan kita interpolasi adalah yang val KNT. Kita klik. Nah, yang tadi itu selalu kita interpolasi pakai poin. Nah, di sini kita pakainya yang big lines atau yang garis yang terputus-putus. Nah, extendnya kayak yang tadi, bisa di draw aja di kanvasnya. Kalau segini. Nah, ini bisa diakali nih, bikin damnya misal kayak tadi lagi, bikin di 30 meter atau di, kalau laptop kalian kuat bisa bikin dam di 1 meter juga diperbolehkan. Nah, kemudian tinggal tiran aja. Nah, nge-lag 10 meter nge-lag. Pasnya enggak sih? Yeps. Enggak, tadi saya. Aduh, nggak tahu. Karena yang IDW agaknya bermasalah. Misal aku coba pakai tin ya, di yang interpolasi tin, datanya masih pakai yang kontur das Juwana, pakai yang val KNT dan pakai yang break lines. Ini kalau gagal lagi, tak bolak-balik ini. Extendnya pakai yang ini. Row-nya bisa pakai yang 100 deh. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa ini kosong? Ini kosong karena dia tuh nggak punya garis kontur. Nah, misal aku nonaktifin lagi, di sini tuh dia nggak punya garis kontur, alias di sini dia kawasannya rata. Nah, karena kawasannya rata, di interpolasi itu nggak ada nilainya, karena nilainya di sini ketiganya sama semua, jadi nggak bisa diinterpolasi. Nah, jadi salah satu tantangan dari menggunakan garis kontur adalah kita nggak bisa membuat dam dari garis kontur di tempat yang tidak berkontur. Contohnya adalah di muaranya das Juwana yang di sini. Tapi hasilnya kalau kita dari garis kontur, ini sudah sangat mirip sekali dengan data Demnas. Karena ini juga turunannya dari Demnas sebenarnya. Jadi Demnas itu dibuat dari data RBI juga kebetulan. Jadi ya intinya itu. Jadi ini kayak kita reverse engineering Demnas seperti ini. Cuman dengan catatan kita bisa mainin si skalanya, resolusinya.
seperti itu. Nah untuk di Das Juana sama kayak yang tadi, outputnya adalah data dem ini di layout sama data slope, sama kayak acara 2 di slope, diklasifikasi dan diklasifikasi di polygonal dan lain-lain sampai di layouting. Jadi outputnya kayak yang tadi kita tampilin ada 5. Di acara 2 tuh di HKM Jatimulyo ada 3, dem, slope sama kontur. Di Das Juana yang pakai garis kontur ada 2, yakni ini dem dan slope-nya aja. Seperti itu. Mungkin itu acara 2 lebih simpel dari acara 3 dan tidak berhubungan dengan acara yang lain, cuman harapannya kalau kalian nanti pas CASM punya reasoning kenapa kalian pakai DENAS, kenapa kalian pakai foto udara, kenapa kalian pakai Sentinel dan lain-lain. Jadi biar kalau ditanyain Pak Wahyu pas di kelas kalian bisa jawab. Gak kayak kita pusing jawab. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanyain? Acara 2 atau 3? Nah karena bingung mau tanya apa, mungkin post test udah nggak ada. Mungkin itu sih sebenarnya. Tapi buat misal acara 3 ada yang kurang berhasil atau bagaimana? Kurang berhasil. Acara 3 bagaimana? Karena acara 2 hanya mengikuti sedikit. Bisa nggak acara 3? Ada spasi ya. Kenapa bikin LMU? Sedikit juga. Sedikit lama-lama. Udah. Selesai, Bang.